Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alur program yang akan kita buat terkait tampilan dan persoalan yang ada di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kanan ini ada kasus tentang sistem pendataan rumah sakit untuk rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi tampilannya ada seperti ini, lalu kemarin kita sudah mencoba membuat pseudocode-nya seperti di tampilan NetBeans yang sebelah kiri ya. Kita kemarin merencanakan akan membuat dua metode baru. Yang pertama adalah metode input data, dan yang kedua adalah metode cek data. Karena ketentuan di kasus kemarin, pertama kita akan memasukkan data-data rumah sakit, setelah itu kita akan mengecek apakah suatu nama rumah sakit, apakah rumah sakit itu ada di dalam data kita atau tidak. Kalau misalnya ada, apakah rumah sakit tersebut itu layak untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 atau tidak. Oke, mari kita mulai untuk membuat kode programnya. Jadi di sini kita akan membuat beberapa variabel yang kita perlukan. Pertama kita memerlukan untuk mendapatkan masukan dari pengguna, kita perlu scanner. Jadi kita di sini import terlebih dahulu ya. Import Java util scanner. Maaf. Scanner ya. Itu kemudian di sini kita memerlukan variabel-variabel yang kita perlukan. Yang pertama kita akan buat rumah sakitnya terlebih dahulu. Rumah sakit, kita tentukan rumah sakitnya jumlahnya ada 3 seperti itu ya. Kita beri namanya adalah daftar RS, kemudian dia berupa array dengan jumlah elemennya ada 3. Kemudian di sini kita akan memanggil metode input data dengan argumennya adalah dari daftar RS, dan kemudian kita akan mengecek datanya dengan memanggil metode cek data dengan argumennya juga sama, yaitu daftar RS. Oke, selanjutnya kita memerlukan beberapa variabel lokal untuk metode input data. Di sini kita perlu variabel apa saja sih untuk menyimpan data-data rumah sakit. Oke, kita akan mendapatkan masukan dari pengguna. Jadi pertama kita buat dulu scannernya. Jadi kita beri nama, misalnya namanya SC, new scanner system.in. Kemudian nanti kita butuh menerima beberapa data yang akan kita simpan di beberapa variabel. Misalnya saja nama RS, kemudian alamat RS, kemudian diperlukan juga nanti di sini tipe rumah sakit, tipe RS, kemudian sementara itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu akan kita tambahkan belakangan. Oh ya, di sini diperlukan klinik ya, jadi kita tambahkan klinik. Kemudian kita juga perlu variabel untuk menyimpan kapasitas ruang isolasi dengan tipenya bertipe integer. Kapasitas. Oke, di sini kita akan melakukan input data, memasukkan data sejumlah elemen array, maka kita akan menggunakan looping karena kita tahu berapa kali perulangannya. Kita di sini akan menggunakan loop for. Kita beri nama variabel loopingnya misalnya adalah i, lalu selama i itu kurang dari panjang array-nya RS length, kemudian dia akan increment setiap perulangannya. Oke, yang di sini kita masukkan ke dalam perulangan tersebut. Nice. Oke, jadi begini awalnya kita membuat untuk metode input data. Kemudian kita di sini memerlukan beberapa masukan dari pengguna. Pertama adalah nama. Jadi kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nama rumah sakitnya. Oke, mungkin sebelumnya kita di sini ada informasinya ya. Input data rumah sakit. Oke. Jadi sebelum di sini kita akan
beri informasi terlebih dahulu, input data rumah sakit, titik 2. Kemudian perulangannya adalah memasukkan nama, kemudian kita simpan di dalam variabel nama RS, ya, dengan memanggil scanner. Oke, kemudian kita juga akan memasukkan alamat, titik 2. Kemudian kita simpan data alamat ini di variabel alamat rs, c.nextLine, untuk membaca baris selanjutnya. Kemudian di sini memilih tipe, ya. Pilih U. Pilih U, RS umum, atau K, RS khusus. Titik 2. Kemudian di sini kita akan menyimpan, saya perbesar dulu di sini biar lebih terlihat. Sebentar. Oh, sudah full ternyata. Mungkin layar yang sini yang akan kita perbesar. Ya. Di sini kita, oh, yang kecil sedikit. Ya. Jadi di sini meminta jenis rumah sakitnya, apakah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Kemudian di sini kita akan simpan, ternyata di sini kita belum punya variabel untuk menyimpan, maka kita akan tambahkan di sini yaitu kode. Oke, jadi kita simpan di dalam variabel kode sc.nextLine. Nah, kemudian tipenya apa? Kita minta juga ke pengguna masukkan tipe titik 2, kemudian kita simpan di variabel tipe rs, c.nextLine, kemudian kapasitasnya berapa sih? Kita minta juga ke pengguna kapasitas ruang isolasi, titik 2. Lalu kita simpan di kapasitas. Nah, karena kapasitas ini integer, maka kita akan meminta next integer. Oke. Kemudian karena kita mau menuju baris selanjutnya, dan ini belum menuju baris selanjutnya kan ya, kalau next integer, maka kita beri next line. Next line. Ya. Kemudian kita akan mengecek jenisnya. Di sini ada kode. Oke, kita karena namanya jenis rumah sakit, ini saya ganti saja jadi jenis. Ini saya ganti jadi jenis ya, biar kita seragam. Ya, jadi namanya jenis. Cek jenisnya, kalau misal jenisnya U, seperti apa, maka kita cek if jenis. Nah, karena kita mau membandingkan isi dari string, kita perlu menggunakan metode equals. Oke, metode equals jika jenisnya itu sama dengan U. Seperti ini ya. Nah, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan hal-hal berikut ini ya. Saya pindah dulu ke dalam kurung. Nah, ini kita bertanya jumlah kliniknya berapa. Ya, di sini banyak kliniknya berapa. Maka kita akan tanyakan ke pengguna. Ini apa tadi? Banyak klinik. Kedua, kemudian kita simpan di, oke, kita di sini juga belum memiliki variabel untuk menyimpan banyak klinik ya. Kita inisialisasi dulu, deklarasi dulu variabelnya JML klinik. Oke. Banyak klinik berapa sih? JML klinik sama dengan sc.nextInteger. Oke. Nah, karena kita ini tadi habis minta masukan berupa angka, agar selanjutnya dia bisa meminta masukan berupa baris selanjutnya, karena kita mau masuk ke baris selanjutnya ya, jadi ini saya beri next line lagi. Next line. Nah, karena di sini kita berupa array, oke, ternyata di sini kita juga belum punya array ya. Nah, karena di sini array itu kita ingat bahwa array itu pass by reference, maka di sini setiap perulangannya kita akan membuat
array-nya setelah kita baru tahu jumlah kliniknya. Gitu. Jadi kita tidak mendeklarasikannya di sebelah atas ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita deklarasikan di atas, nanti setiap perulangannya itu dia akan menggunakan array yang sama. Padahal kita maunya kita akan membuat array baru di setiap perulangan membuat objek baru ini. Jadi di sini baru kita buat daftarnya, daftar klinik. Oke, daftar klinik new string dengan jumlahnya adalah JML klinik. Ini. Jadi kita akan membuat string baru dengan jumlah elemennya adalah sesuai dengan JML klinik. Lalu kita akan berulang setiap jumlah elemen di dalam daftar klinik ini berapa. Kita akan menggunakan for loop lagi. Misalnya kita di sini kasih nama K, variabel perulangannya. Di sini K kurang dari daftar klinik length ya, karena kita akan berulang untuk mengecek setiap elemen di daftar klinik, kemudian K++. Apa yang dilakukan? Setiap berulang ini dia akan memasukkan daftar nama-nama klinik ya. Maka akan meminta tanya ke pengguna dulu, klinik ke 1.2. Nah, karena di sini kita perulangannya mulai dari 0, jadi di sini kita perlu menampilkan angka 1, maka kita tuliskannya adalah K plus 1. Kita beri dalam kurung agar dieksekusi dulu sebelum dia digabungkan dengan teks ini. Lalu setelah angka itu ada titik 2 spasi. Nah, kita tambahkan seperti ini. Lalu di sini kita masukkan ke dalam daftar klinik. Daftar klinik untuk elemen ke K adalah sc.nextLine. Nah, minta masukan dari pengguna. Ini akan berulang sejumlah banyak klinik yang diberikan oleh pengguna. Nah, kemudian setelah itu kita sudah punya data lengkap ya, ada rumah sakit, alamat, masukkan tipenya, ruang isolasi dan lain-lain. Di sini baru kita akan membuat objeknya. Ya, jadi kita masukkan ke elemen RS. Di sini nama array-nya adalah RS ya. Jadi di sini RS, lalu elemen ke perulangan ke I ya di sini. Karena ini dalam blok perulangan I, maka di sini adalah indeksnya pakai indeks yang ke I. RSI sama dengan new, karena kita mau buat objek baru. Rumah sakit umum. Kita lihat rumah sakit umum ini dia parameternya apa saja ya di konstruktornya. Oh, ternyata dia ada nama, alamat, tipe, kapasitas, nama, alamat, tipe, kapasitas, list. Oke, jadi kita masukkan nama RS, alamat RS, kemudian tipe RS, apalagi tadi nama, alamat, tipe, kapasitas, dan listnya. Kapasitas dan daftar klinik. Ya, salah tanda, titik koma. Jadi di sini kita akan buat objek baru, lalu kita masukkan ke elemen di indeks ke I. Seperti itu. Nah, ini kalau pengguna memasukkan jenis rumah sakitnya adalah U. Kalau misalnya pengguna ini maunya masukannya jenisnya K, lalu apa yang perlu dia lakukan? Kita perlu cek jenis lagi nih, else if. Else if jenis equals K, kita ceknya pakai huruf kapital ya. Jadi apa yang akan dilakukan? Ini akan memasukkan nama klinik dan menginstansiasi rumah sakit khususnya ya. Jadi di sini pertama dia akan tanya ke pengguna, masukkan klinik yang dibuka, oke, klinik yang dibuka, titik 2, lalu dia akan simpan namanya, variabel apa tadi namanya? Kita lihat di sini namanya klinik ya. Oke, jadi di sini kita simpan klinik sama dengan sc.nextLine. Nah, setelah itu kita buat rumah sakit khususnya dimasukkan ke RS indeks ke I sama dengan new rumah sakit khusus, lalu kita cek parameternya apa saja sih. Di konstruktor ini butuhnya ada klinik, nama, alamat,
tipe kapasitas. Oke. Jadi di sini dia butuhnya klinik, nama RS, alamat RS, tipe RS, dan kapasitas. Ya, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat ini nih, untuk memasukkan data rumah sakit. Nah, sebelum kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode cek data, kita perlu mengecek dulu nih, apakah kode program kita sudah benar atau belum. Jadi kita anggap ini adalah milestone pertama kita, yaitu membuat metode input data. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita bisa coba, saya perbesar dulu, ya, dengan menggunakan debug ya. Jadi kita bisa lihat variabel yang ada di dalamnya itu sudah benar atau belum. Jadi di sini saya kasih breakpoint. Lalu kemudian kita coba debug project-nya. Oke, saya perbesar dulu di sini. Ya, nama rumah sakitnya apa? Misalnya kita kasih RS Sarjito, kemudian alamatnya di Yogyakarta, rumah sakit umum, tipenya adalah tipe A, kapasitas ruang isolasi misalnya 20, banyak klinik yang misalnya ada 4, klinik ke-1 ada paru-paru, kemudian mata, THT misalnya, dan yang terakhir misalnya apa ya, ICU. ICU bukan klinik ya. Klinik keempat misalnya adalah penyakit dalam. Oke. Kemudian rumah sakit yang kedua, ini harusnya dikasih jarak ya. Rumah sakit harapan kita semua. Oke, kemudian alamatnya di Klaten misalnya. Dia rumah sakit khusus, tipenya adalah tipe B misalnya, kemudian ruang isolasinya ada 10, klinik yang dibuka misalnya adalah klinik mata. Kemudian nama selanjutnya ada rumah sakit UII, dia di Bantul, kemudian di rumah sakit umum, tipenya adalah tipe C misalnya, ruang isolasinya ada 20, kliniknya misalnya ada 3, yaitu klinik penyakit dalam, misalnya kulit dan kelamin, kemudian umum. Nah, jadi dia akan berhenti di sini karena tadi kita sudah kasih breakpoint ya. Karena kita sudah kasih breakpoint, dia akan berhenti. Kita bisa coba cek variabelnya di sini. Daftar RS-nya udah benar belum tadi dimasukinnya. Kita lihat di sini ada tiga rumah sakit, 3 elemen. Yang pertama ada Rumah Sakit Sarjito, alamatnya di Jogja, tipenya A, kapasitasnya 20. Kemudian daftar kliniknya ada paru-paru, mata, THT, dan penyakit dalam. Oke, yang pertama 0 benar. Kemudian yang 1 ada RSK Harapan Kita Semua di Klaten, tipe B, kelas kapasitasnya 10. Kliniknya adalah klinik mata. Oke, benar. Kemudian kita lihat yang array terakhir, elemen terakhir, RSUII, alamatnya di Bantul, tipe C, kapasitasnya 20, dan daftar kliniknya kita lihat ada 3, yaitu penyakit dalam, kulit dan kelamin, serta umum. Nice, kita sudah berhasil menyelesaikan milestone pertama kita, yaitu membuat metode input data. Oke, kita akhiri debugnya. Kita perbesar lagi di sini. Nah, sekarang kita mau mengerjakan metode yang kedua, yaitu metode untuk mengecek data. Oke, kita buka lagi di sini. Kita mau buat cek data. Nah, di sini ada beberapa persyaratan untuk mengecek. Oke, saya masukkan dulu ya. Jadi pertama itu kita ngapain sih kalau mengecek? Ini saya tampilkan di sini ya. Pertama kita perlu memasukkan nama rumah sakitnya apa, kemudian dia akan mengecek persyaratannya tadi apa. Kemarin persyaratannya adalah dia boleh memenuhi syarat untuk menjadi rumah sakit rujukan kalau dia tipenya adalah rumah sakit umum, tipenya A atau B, ada ruang isolasi, berarti kapasitasnya dia lebih dari 0, kemudian dia memiliki klinik paru-paru. Gitu. Itu jadi syarat
bahwa dia memenuhi syarat sebagai rumah sakit rujukan. Oke, jadi pertama kita di sini menentukan dulu apa saja yang kita butuhkan. Oke, jadi yang kita butuhkan itu adalah deklarasi dulu ya, variabel lokal yang diperlukan. Pertama kita butuh apa aja sih? Kita butuh scanner ya, karena kita masih akan meminta masukan dari pengguna untuk memasukkan nama rumah sakit yang akan dicek. Oke, jadi di sini scanner, new scanner, system, in. Oke. Kemudian kita nanti akan mendapatkan informasi nama yang akan dicocokkan. Oke, kita kasih nama misalnya nama bandingan ya, karena kita mau membandingkan. Oke, jadi kita akan masukkan nama rumah sakit yang dicari, kita tanya dulu ya ke pengguna, masukkan nama rumah sakit. Oke, jadi sebelumnya di sini ada pengecekan status rujukan COVID. Oke, jadi kita tampilkan dulu di sini ya. So, pengecekan status RS rujukan COVID-19. Oke, kemudian ini kita mau ngeceknya sebanyak 3 kali ya, berarti ini harusnya kita looping dulu nih, berarti ini ada yang kurang nih. Untuk ininya kita harus mengecek sebanyak 3 kali. Oke, jadi yang di sini itu masuk ke dalam looping ini. Ya, kita bikin for loop-nya dulu, for integer i sama dengan 0, kemudian kita mau mengulangnya sebanyak 3 kali, kemudian i plus plus. Oke, kemudian kita memindahkan dulu, saya pindahkan dulu informasi kita di dalam looping for tersebut. Oke, pertama kita memasukkan nama RS yang mau dicari, masukkan nama rumah sakit, titik 2, lalu disimpan di nama banding ya, disimpan di variabel itu, kita masukkan dari pengguna. Nah, kemudian kita mengecek. Nah, cara ngecek kan kita harus mengecek masing-masing nama rumah sakit yang ada di dalam array RS ini kan. Kita punya array RS ini, kita harus mengecek masing-masing nama elemennya. Nah, jadi kita akan melakukan grouping sesuai dengan panjang dari array rumah sakit. Kita kasih nama variabel loopingnya misalnya R, ya R aja coba. Semoga tidak membingungkan. Kemudian R selama R kurang dari rs.length, lalu dia akan mengincrement selama setiap perulangan. Oke, kita pindahkan informasi ini di dalam loop for. Oke, kemudian kita perlu ngecek namanya dulu. Oke, ngecek namanya. Kalau namanya ketemu, baru kita ngecek selanjutnya kan. Kalau namanya ketemu, kita baru ngecek dia rumah sakit umum atau bukan, tipenya AB atau bukan, kapasitasnya memenuhi atau tidak, gitu kan. Jadi kita cek namanya dulu. Nah, gimana cara ngeceknya? Pakai percabangan kan, berarti pakai if. If, nah di sini tiap, ini kan kita mau mengecek elemen RS ya, berarti yang mau kita cek kan elemen dari RS. Dengan indeksnya ke R ya, karena kita perulangannya pakai R. Di R, lalu yang mau dicek itu apa sih? Namanya kan, nama rumah sakit. Nama rumah sakit itu apa sih? Nama rumah sakit itu kan kita bisa dapatkan dengan menggunakan metode get nama. Nah, karena kita harus menggunakan metode get nama, maka kita di sini panggil get nama. Nah, kita kan mau ngecek nih, namanya ini tuh sesuai nggak sama nama banding. Nah, kita menggunakan metode equals. Nah, equals nama banding. Jadi, kalau misalnya nama rumah sakit elemen ke R itu sama dengan nama banding, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah, nih, kita pindahin lagi yang di sini. Oke. Kalau namanya ketemu, kita akan mengecek jenisnya, ya. Jadi biar cepat ini saya jadikan satu saja. Jadi kalau namanya ketemu, maka dia akan mengecek jenis objeknya.
Oke. Jadi di sini dia akan memasukkan ya. Oke, jadi ini kita bisa bandingkan langsung sekaligus ya. Jadi ini saya jadikan satu saja seperti itu. Jadi kita mau ngecek, saya perbesar saja biar kelihatan. Kita mau ngecek apakah objeknya itu rumah sakit umum, lalu apakah tipenya A atau B, kemudian mengecek kapasitas. Oke, jadi kalau namanya ketemu kita mengecek hal-hal tersebut. Jadi pakai if RS dengan elemen ke R itu, ini kita kasih dalam kurung lagi ya biar lebih jelas, instance of rumah sakit umum. Oke. Jadi itu pertama yang akan kita cek, apakah RS elemen KR ini merupakan objek dari rumah sakit umum. Terus syarat selanjutnya, dan ya, keywordnya A atau B. Nah, karena keywordnya A atau B, di sini tipenya A atau B, maka di sini kita cek RS dengan elemen ke R, dia kita cek get tipenya equals A atau, oke, di sini kita kasih atau, ini saya copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, atau B. Oke, jadi di sini tadi kita ngecek dia merupakan objek dari rumah sakit umum, kemudian tipenya apakah A atau B, kemudian syarat selanjutnya adalah, oke, ini saya kasih di bawah saja, dan kapasitasnya lebih dari 0. Berarti RSR get kapasitas itu lebih besar daripada 0. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya hal-hal ini memenuhi, kita kan mau mengakses atribut daftar klinik. Kita tahu bahwa daftar klinik itu merupakan atribut khusus yang hanya dimiliki oleh rumah sakit umum ya, bukan punyanya rumah sakit. Nah, karena ini punya subkelasnya, padahal tipe array-nya tadi adalah dari superkelasnya, kita perlu melakukan downcast untuk mengakses daftar klinik tersebut. Tuh, jadi di sini biar lebih singkat kita buat ya downcast-nya dulu. Ini belum ada buka tutup kurung ya, jadi kita masukkan ini ke dalam ini. Kita akan downcast terlebih dahulu rumah sakit umum RSU sama dengan rumah sakit umum, kita akan mendowncast RS ke R. Ini. Itu. Sebenarnya kita bisa sih mendowncast setiap kita mengecek nama-nama kliniknya, tapi nanti jadi terlalu panjang. Jadi biar lebih singkat dan lebih mudah dipahami, saya pisahkan kita buat variabel reference baru, yaitu RSU yang akan menunjuk ke rumah sakit elemen ke R ini. Nah, selanjutnya kita mau mengecek nama-nama klinik nih. Jadi gimana cara ngeceknya? Pakai for loop lagi. Nah, di sini kita belum pakai K ya, jadi saya buat integer looping, variabel loopingnya adalah K. Di sini, kemudian selama K kurang dari, kita mau ngecek daftar klinik itu length-nya berapa. Nah, jadi caranya RSU dot get daftar klinik, get length-nya. Nah, jadi dia akan berulang sejumlah panjang array dari daftar klinik ini. Kemudian K++. Nah, jadi dia akan mengecek hal-hal, mengecek nama dari setiap daftar klinik, elemen di daftar klinik ya, ada paru-paru atau enggak. Jadi, if, kalau misalnya rumah sakit kliniknya RSU daftar klinik, RSU.get daftar klinik
terus elemen ke K, ya, karena kita akan mengecek di setiap elemennya. If rsu.get daftar klinik elemen ke A itu equals dengan paru-paru. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah menampilkan informasi bahwa rumah sakit umum tipe ini memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Oke, jadi kita pelan-pelan nulisnya. So, rumah sakit umum tipe, kita masukkan tipenya rsu.get tipe. Oke, karena ini udah nabrak, saya kasih di bawahnya plus RSU. Sebentar. Oke, rumah sakit umum tipe bla 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 ini memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Gitu. Jadi kita akan menampilkan informasi ini. Kalau informasinya ketemu. Nah, jadi kalau misalnya udah ketemu, dia nggak perlu looping lagi kan? Kalau nggak perlu looping lagi, berarti kita kasih break aja. Biar dia keluar dari loop ini. Oke, dan kemudian lanjut ke lanjut ke mana ya? Oke, saya perbesar dulu. Oke, jadi memenuhi tidak syarat. Atau mudahnya sih kita kasih pakai variabel baru aja kali ya. Kita pakai boolean cek memenuhi syarat. Nah, nggak apa-apa lah, panjang. Memenuhi syarat. Dia standarnya adalah false. Oke. Dia standarnya adalah false. Jadi di sini kita tulis aja memenuhi syarat sama dengan true. Oke. Jadi kalau misalnya selain itu dia tidak akan memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya tetap false. Oke. Jadi ini sampai di sini, ini perulangan yang kita mengecek rumah sakit perbandingannya. Oke. Kita rapikan sedikit biar lebih bisa mudah dipahami. Oke, memenuhi syarat. Nah, kita mungkin kasih juga yang lain lagi. Saya pakai boolean aja ya biar bisa kita pahami dengan lebih jelas. Ada namanya. Ini juga kita kasih false. Jadi kalau misalnya rumah sakit tadi ketemu ada namanya, kalau namanya ketemu berarti ada namanya sama dengan true. Nah, gini. Sebenarnya kita bisa aja sih nggak pakai boolean ini, tapi biar kita bisa lebih memahami kode kita, di sini saya kasih dua variabel boolean. Gitu. Jadi kalau misalnya namanya ketemu, maka ada namanya ini akan menjadi true. Kalau misalnya memenuhi syarat, maka memenuhi syaratnya yang true. Kalau misalnya tidak itu, tidak memenuhi syarat. Kalau namanya tidak ketemu, display info bahwa nama tidak ketemu. Jadi di sini, di perulangan for yang ini, oke, kita mau tuliskan di perulangan for ini ya. Jadi sebelum itu berulang lagi, kita tuliskan di sini. Oke, jadi ini harusnya di sebelah sini. Saya rapikan dulu. Oke. Jadi dia akan menampilkan informasinya itu di sini ya. If ada namanya dan memenuhi syarat, maka dia akan menampilkan informasi. Oke, kita tulis lagi. Status rumah sakit umum tipe. Kita kasih di bawahnya. Tipe, kasih. Lalu kita kasih, apa tadi? RS ke
Tadi perulangannya pakai huruf I. RS ke I, mana tutup kurung, dot get nama, tipe deh ya, tadi kita mau menampilkan tipe. Dot get tipe, spasi ini memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Nah, ini akan info yang kita masukkan kalau ada namanya dan memenuhi syarat. Kalau tidak ada, berarti ada namanya saja. Ada namanya. Oke, kalau ada namanya, maka dia akan menampilkan status rumah sakit ini, ya. Kita singkat saja, tidak perlu menampilkan rumah sakit apa, daripada kita bikin perulangan lagi ya. Tidak memenuhi syarat sebagai RS. Kepanjangan. Rumah sakit ini tidak memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Gitu. Oke. Selain itu, berarti kan tidak ada namanya. Berarti selain itu kita akan memberikan informasi, maaf, rumah sakit yang dicari tidak ada. Oke. Sepertinya kita sudah selesai menyelesaikan bagian kedua dalam program kita. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecek dengan data yang kita punya, apakah sistem kita sudah sesuai atau belum. Oke, di sini kita akan mencoba mengeksekusi sesuai dengan contohnya. Ya, di sini kita jalankan. Di sini saya perbesar. Oh ya, tadi sepertinya ada yang tadi belum dirapikan ya, ada yang belum rapi. Jadi sebentar ini saya berhentikan lagi, yaitu belum ada spasi jarak antar memasukkan nama rumah sakit. Jadi di sini setelah kita buat rumah sakit baru, sebelum kita berulang lagi, sebelum kita berulang lagi, itu kita perlu menambahkan sistem out. Ya, jadi di sini kita kasih jeda 1 baris. Kemudian tadi kita di sini karena kita mengecek ini berkali-kali ya, 3 kali, maka sebelum kita berulang ke perulangan yang kedua atau ketiga, kita perlu mengubah dua variabel ini menjadi false lagi. Ya, jadi di sini kita ubah lagi untuk ada namanya sama dengan false dan memenuhi syarat sama dengan false gitu. Jadi biar nanti di perulangan selanjutnya itu kereset gitu. Oke, kemudian untuk tampilan yang kedua ini juga perlu spasi di bawahnya. Jadi kita kasih juga tambahan ini. Oke ya, semoga sudah benar. Mari kita coba untuk eksekusi. Oke, saya perbesar. Masukkan nama RSU Panembahan Senopati, Jalan Raya Jetis, Bantul. Tipenya U, jenisnya U, tipenya B. Ruang isolasinya 30, banyaknya klinik ada 4. Yang pertama ada mata, lalu ada THT, lalu ada paru-paru, lalu ada syaraf. Lalu yang kedua ada RSK Yoke, di mana ini jalan P Mangkubumi, Yogyakarta. Jenisnya adalah K, tipenya C, kapasitasnya 4, klinik yang dibuka adalah mata. Rumah sakit yang ketiga adalah RSU Dr. Suprapto, alamatnya di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Kemudian jenisnya dia U, tipenya dia A, kapasitasnya dia 50, klinik yang dia punya ada 6. Yang pertama ada mata, THT,
paru-paru, kemudian syaraf, penyakit dalam. Lalu yang terakhir ada kulit. Pengecekan status RS rujukan. Yang pertama kita cek RSU DR Suprapto. Oke, semoga tulisannya sudah benar. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah sakit umum tipe B ini memenuhi syarat. Oh, tipe B ya? Harusnya tipe A ini. Rumah sakit Suprapto ini tipenya tipe A. Nanti kita cek lagi ya. Nama rumah sakit, nanti kita akan debug. RSU B Ngali. Maaf, rumah sakit yang jadi tidak ada. Lalu RSK Yoke. Rumah sakit ini tidak memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Oke, jadi tadi yang aneh itu hanya yang di sini ya, rumah sakit umum tipe B, padahal di sini tipenya tipe A. Oke, mari kita coba cari penyebab masalahnya apa. Oke, jadi saya perbesar biar lebih kelihatan. Kita bisa mengecek dengan menggunakan debug tadi ya. Kita taruh debugnya di di mana enaknya? Di sini. Kalau kita lihat dulu, tadi kita kalau mau menampilkan informasi rumah sakit tipe ini tidak memenuhi syarat. Ya, harusnya dia tipenya tipe A. Dia ada tipe B, C, dan A. Oke, mari kita coba lihat. Kita taruh juga di sini. Oke. Kita lihat lagi, tadi kita sudah memasukkan dengan benar. Ya. Ya, harusnya dia tipe A, tapi dia menampilkan tipe B. Apa yang terjadi? Mari kita coba debug. Oke, kita harus memasukkan ulang data-datanya. Rumah sakit. Oke, kalau yang menonton video ini silakan skip, boleh. Daripada nunggu saya mengetik lagi, Panembahan Senopati. Kemudian Jalan Raya Jetis, Bantul. Tipenya B. Oke, kita lihat di sini. Tipenya B, benar. Kemudian kita lanjutkan. Kapasitas ruang isolasi 30. Banyaknya klinik ada 4. Klinik ke-1 adalah mata. Klinik kedua THT. Klinik ketiga adalah paru-paru. Klinik keempat adalah syaraf. Yang kedua adalah RSK Yoke. Alamatnya di Jalan Pemangkubumi, Yogyakarta. Rumah sakit khusus tipenya C. Nah, kita lihat di sini. Tipenya C ya, benar. Tipenya C. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kapasitas ruang isolasi dia ada 4. Iya benar. Lalu yang dibuka adalah mata. Lalu yang selanjutnya ada RSU Dr. Suprapto, Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Untuk umum, kita lihat di sini tipenya adalah tipe A. Oke, kita cek di sini tipenya adalah tipe A. Kalau kita lihat di sini yang udah ada tipenya tipe C ya, kalau yang tadi sebelumnya benar. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kapasitas ruang isolasinya ada 50. Kemudian banyak kliniknya ada 6. Klinik ke-1 ada mata, lalu THT, lalu paru-paru, lalu syaraf, lalu ada penyakit dalam, dan ada kulit. Oke, kita masukkan yang pertama. Kita cek lagi tadi breakpoint-nya ada di sini. Ya. Oke.
Masukkan nama rumah sakit. Yang kita akan cek adalah RSU DR Suprapto. Oke, kita lihat di sini. Pertama yang kita lihat adalah oh. Ya. Oh ya. Oke, kita lihat di sini dulu. I-nya adalah 0 ya. Kita lihat RS ke 0 itu oh salah ini sebentar. Jadi ini harusnya bukan tipe yang ke I. Oke. Tapi oke, jadi ketahuan nih. Jadi ini harusnya bukan ke I karena I adalah nomor perulangannya kan. Tapi di sini kita ya biar lebih jelas ya, kita tambahin lagi deh integer indeks ketemu. Indeks ketemu di mana sih? Jadi di sini kita tulis kalau misalnya ketemu di sini ya. Ketemu memenuhi syarat sama dengan true berarti indeks ketemu ya, indeks ketemu sama dengan K. Ya kan? Ketemunya di K. Berarti di sini pakai RS ke indeks ketemu. Ya, tidak efisien tapi baiklah. Apa dia merah-merah? Mungkin tidak diinisialisasi. Oke, kita kasih angka awal dulu di sini nilainya 0. Oke, kita mainkan lagi. Semoga sudah benar. Kita hilangkan dulu breakpoint-nya. Kita ulangi lagi mengetik. Ya, harap bersabar. Silahkan skip kalau mau lihat langsung hasilnya. RSU Panembahan Senopati, lalu alamatnya di Jalan Raya Jetis, Bantul. U, tipenya B, ruang isolasinya ada 30, 4, ada mata, THT, paru, dan syaraf. Lalu ini RSK, yuk ke alamatnya di Jalan P. Mangku Bumi, Yogyakarta. Tipe C, ruang isolasi 4, klinik yang dibuka mata. RSU DR Suprapto, Jalan Raya Solo, Yogyakarta. U, tipenya adalah tipe A. Kapasitas ruang isolasinya ada 50. Banyak kliniknya ada 6. Klinik ke-1 ada mata, THT, paru-paru, syaraf, penyakit dalam, terakhir adalah kulit. Status RSU DR Suprapto. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hasilnya sudah benar, yaitu Rumah Sakit Umum tipe A ini memenuhi syarat sebagai RS rujukan COVID-19. Kita lanjutkan RSU Bengali, tidak ada. RSK Yoke, tidak memenuhi syarat. Jadi sudah selesai kode program kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan di Classroom atau di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.